Kita dalam tempo kemana? Di mana menunggu? Di Mabes. Markas besar. Tunggu di Mabes. Di mana nih? Di Mabes. Mereka pakai baret itu sudah tidak ada cerita di markas. Mabes. Markas besar. Sehingga Hansip, dari Hansip sampai ke security sampai kepada tentaranya hormat dulu dengan baris merah. Habib mau tak mau tenang, tidak lagi Habib bukan itu. Security yang datang berebut dikasih 10.000. Begitu buka kasih 10.000. Besok dia tahan, dia tunggu tempat di depan hotel. Orang lain nggak boleh hitam. Seperti raja. Hansip yang berdiri di situ berebut-rebut. Ada yang hampir terjatuh untuk membukakan pintu. Bayangkan cuma 20.000. Tunggu belum ada duit itu. Kalau tunggu ada duit 100.000. Hendak dia berlomba-lomba jatuh. Pengaruh duit ini besar sekali. Begitu sampai di tempatnya Wali, tempat Tommy, sekretaris itu nyambut juga 50.000. Besok sudah nggak ada lagi. Apa? Pak Habib, maulah dihormat semua. Nah, keluar 50.000, jadi 4 orang 200. Dari mulai celana Habib di atas lutut, di bawah lutut, jalan pakai sandal, kaos kaki belang-belang, hitam putih. Orang baik, pakai baret tapi kaos kaki, sepatu sandal, celana di bawah lutut. Hamzah juga begitu, semua begitu. Besok ke rumah masuk sablon. di sablon jadi ini, di salon, dikelirkan pakai berapa jasnya, langsung pakai sepatu juga langsung beli bot Hansip, tapi tinggi berkilat, tetap tak perlu cuci, perlu semir. Naik lagi 4 orang gila. Saya pakai bintang 3, Habib bintang 2, supir pun bintang 2, pakai bintang 4, nggak peduli siapa saja calon RPKD. Jangan noleh, jangan pandang dia, kita diam dengan kacamata hitam. Polisi pun berhenti, tentara pun jalan berhenti, lihat supirnya aja 2 bintang, siapa? Supirnya aja 2 bintang. Sampai ngambil duit masih pakai bintang semua nih. Di gebeng, ambil duit. Berdiri. Sampai komandan plutonnya pun yang paling diserangi Hamzah, Hansip itu security datang. Lapor Pak, keadaan terkendali. Jadi kata Hamzah, laksanakan. Ketika sedang jalan lagi, jalan berhenti, lihat komandannya, Sersan Mayor. Kamu peleting berapa? 97 Pak. Siap. Catat nama dia. Siap Pak. Apa nama? Namanya dicatat. Nanti saya calling. Nomor terungkap. Bayangkan itu. Baru pakai bintang di kepala 3, belum lagi 5. Baru 5 lagi kamu susah. Baru 3. Inilah suka dukanya, yaitu hiburan kaum doa. Hiburan kaum doa. Alhamdulillah. Jadi kamu nggak usah sedih. Ke Mekah pasti tidak ada jalan tidak pergi, dan pasti pergi.
orang bodoh yang tak mau pergi. Ya, sebab penentuan nomor-nomor kamu nanti di Makkahul Mukarramah semua udah siap. Tadi paspor yang 3 ya. Jangan lagi ambil lagi, nanti pulang, wah ini keponakanku. Tidak ada itu. Setelah ini tidak ada keponakanku, nenekku, moyangku, semua tidak ada. Ya, cukup. Sebab ketika kita sudah ini, kita bilang ini nenek saya nih, tolonglah. Pesan sponsor. Jadi tidak ada pesan sponsor lagi. Ya, Hamzah bilang, wah Asyanu ini apa Azan, ini bini saya. Kenapa tidak buat nenek kamu juga? Kalau Hamzah bilang saya nih. Kalau dia udah begitu, dia suruh neneknya aja bawa, dari neneknya ke datuknya bawa 1 karung. Tidak ada nenek kamu lagi selepas ini, tidak ada. Ini main kuda. Ya, pokoknya tidak ada pesan sponsor. Ya, selesai pesan sponsor, tidak ada lagi. Ya. Jadi buang usahamu, jaga diri kamu saja. Wa akhlikum ahlikam, mata telinga semuanya mudah kau jaga daripada api neraka jahanam. Untuk dalam hati kita disaksikan Allah pada hari ini bahwa kita menjadikan Abah seorang pemimpin. Dipimpin oleh Bang Heru. Asyhadu an la ilaha illallah.
hadapan imam kami semenjadi setia taat kepada beliau, tidak akan mengingkari apa-apa yang diperintahkannya. Bila kami melanggar sumpah kami azab kepada kami, bahkanlah jangan bagi kami dalam dunia ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya tetap meneruskan perjuangan ya Rasulullah. Nanti Pak Tabung terus. Kami ya Allah, kalau salah kami di hati, kami rasakan kami ya Allah. Amin. Semua tidak ada dosa. Kami bersama Allah. Kita berdoa terus untuk Allah. Ya Allah. Benar pasti benar deh. Yang batil pasti hancur deh. Kita pikul apa yang Allah serahkan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua paspor yang sudah masuk, baik paspor yang hari ini yang sudah masuk di Jakarta, tidak ada satupun yang aku tolak. Semua dia akan ke Makkahul Mukarramah. Jadi masa-masa bulan Januari ini tetap kamu berdoa kepada Allah. Walaupun itu sudah ada komen perjanjian, tapi kita tetap doa kepada Allah. Yang insya Allah ketika Makkah sudah buka, tanggal 20 biasanya 20 Muharram itu sudah mulai menerima visa. Maka saya ambil yang awal, yang pertama kan. Maka kamu bersiap. Tidak ada kata yang tidak berangkat. Semua berangkat, tapi dari Jakarta. Jakarta diberikan 10 orang, ada satu yang flight. Jadi kalau 350 orang berarti 35 orang yang flight bayaran. Harus kita ambil hak-hak itu untuk kita. Jadi yang paspor kemarin baru datang, yang sekarang baru serahkan, itu semua Abah terima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menyiapkan uang untuk ke sana. Allah telah siapkan keuangan untuk kamu berangkat, jadi mustahil tidak berangkat. Kalau ada lagi tidak berangkat berarti
Sudah cukuplah kalian, jangan berimamkan abah. Ya, paham? Paham. Jadi insya Allah kamu kita berangkat. Ya. Semoga nanti uang keberangkatan kamu yang di kampung mungkin dapat Abah kirim supaya kamu pulang cepat berangkat dari sini. Inilah yang patut kamu pahami dan kamu ketahui. Dan mudah-mudahan rezeki Anda bagus. Aku belikan 350 baret hitam semuanya. Siapa tahu jadi kadang-kala pakai terbang, kadang-kala baret ya Pak. Insyaallah mudah-mudahan rezekinya. Itu harga baretnya 39, katakanlah 40 kali 350, anggap 500, katakan 404 kali 4, 16, 160 juta. Berapa? 16 juta. 16 juta. Ya, tidak apa-apa itu, insya Allah. Ya. Dan saya bikin lagi emblem yang lebih besar daripada ini, yang pedang yang berdiri. Pedang Sayyidina Ali yang berdiri, di kanannya la ilaha illallah, di kirinya Muhammad Rasulullah, di atasnya Allah dan Muhammad, insyaallah. Dan juga saya tertarik dengan kop surat yang dibikin oleh si ini anak Hidayat, jawabnya Allah, cantik sekali. Cantik sekali dan bikin kop yang demikian, ya? Kop yang banyak. Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana utanya? Saya ke Makassar terus ke Yogyakarta untuk mengikuti pertemuan nasional Hizbul Wathan. Saya yakin Abah pernah memanggil itu dan saya ada di belakang beliau. Maka dari itu pertemuan pertama ini akan dilaksanakan dalam rangka mencetak kader. Nah, oleh karena itu 29 sampai dengan 1 Januari. Insya Allah segera selesai. Saya menunggu dan tetap pada perintah. Apapun yang dilakukan, dimanapun saya berada, segera saya lompat dari tempat saya jika perintah itu sudah dapat. Kepada teman-teman semuanya, kepatuhan, ketaatan kepada imam adalah prasyarat untuk kita lanjut. Kepatuhan kepada imam adalah prasyarat untuk kita maju ke depan. Oleh karena itu, biasakan diri patuh dalam segala keadaan kepada imam kita. Saya tidak panjang karena saya pun harus berlatih dan melatih diri untuk ke situ. Ini berdering terus handphone saya untuk melayani kawan-kawan di Makassar, tapi saya diam. Oleh karena itu, maka insya Allah tentu saya akan berbicara apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan selama bersama dengan Abah di sini. Itu pun kalau diizinkan oleh imam. Demikian singkatnya, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita berpisah karena Allah, dan kita bertemu kembali karena Allah. Kita berjuang bersama. Allah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berpisah karena Allah. Kita bertemu hanya membicarakan tentang Allah, dan berbicara membicarakan tentang Allah. Tidak ada tentang rumah tangga,
Tidak ada tentang harta, pangkat dan martabat, hanya tentang Allah. Lalu kita bersimpul di sini mengharapkan keridaan Allah itu dia akan mungkin kita capai ketika tidak ada kita sendiri diujinya, tidak ada. Keridaan Allah dan kemuliaannya akan tercapai ketika kamu sendiri ada apa yang diberikan oleh Allah, maka radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu. Allah tidak memberikan di zaman Rasulullah saja radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu. Di zaman kita juga Allah bagikan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu. Ketika kamu sudah sabar, reda dengan keridaan Allah, maka Allah berkata radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Ini dia. Jadi bukan di zaman Nabi saja, di zaman kita ini kalau kita betul-betul ingin menegakkan hukum hakam Allah dan Rasul, lalu diujinya dengan reda dan ikhlas, maka kita telah mendapat keberuntungan. Amin. Amin. Kemudian bahwa siapa tahu ada yang mau meninggalkan satu sepatah dua patah kata kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Imam kami, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini, berikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillah bahwasanya saya dapat berkumpul di tempat ini atas ridha Allah dan atas perintah Abah. Begitu saya dapat perintah, saya tidak bertanya lagi A, I, U, langsung saya melaksanakan tugas, segera berangkat. Walaupun orang di kampung saya tahu bahwanya berangkat saya itu berangkat ke Tanah Suci untuk naik haji. Tapi saya tidak pernah sekata pun mengatakan saya berangkat untuk naik haji. Saya hanya bilang saya berangkat mau ke Tanah Mekah, mau ke Tanah Suci. Sama Pak Bupati pun saya ngomong seperti itu. Begitu saya bilang saya mau naik ke Tanah Suci, itu langsung neken surat cuti saya. Dan memang pernah Abah pun berpesan kepada Pak Bupati bahwa suatu saat saya akan membawa Bahrun itu ke Makkah. Jadi di antara kita semua barangkali saya termasuk salah satu pegawai negeri yang ikut dalam rombongan ini. Nah itu kita tahu syarat-syaratnya untuk seorang pegawai negeri berangkat itu agak susah. Mengurus paspor pun itu harus mempunyai syarat-syarat yang lebih dari yang bukan pegawai negeri. Bawa SK segala macam, bawa macam-macam syaratnya itu. Bawa surat izin dari atasan. Maka saya hadir di tempat ini sangat bersyukur dan terima kasih khususnya kepada Abah yang telah membimbing saya. Insya Allah apapun yang akan terjadi saya akan tetap ikut bersama Abah. Yang saya berpesan kepada saudara-saudaraku sekalian, jangan sekali-sekali lagi kita meninggalkan Abah. Rugi dan akan menyesal. Itu yang saya pegang terus. Sehingga kemanapun, kalau saya sempat dan saya punya kesempatan, akan saya kejar kepada Abah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hati bagikan suara hati karena Allah, bukan karena Abah, tapi karena Allah. Tidak ada lain yang ingin ku bawa kamu hanya untuk Allah dan Rasul. Tidak ada untuk kebahagiaan rumah tangga kecuali Allah dan Rasul. Setelah kau kenal dengan Allah dan Rasul, kau akan bahagia pula sendiri dia. Maka di antara kamu, Bang Ade, siapa tahu bagikan kenangan patah dua patah kata dengan saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah yang dimuliakan Allah dan sama-sama kita muliakan, sahabat-sahabat sekalian yang kita cintai, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama-sama Abah di Batam ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua di dalam menyongsong keberangkatan kita ini. Marilah kita sama-sama merapatkan barisan, jangan ada lagi gap-gap. Ada jemaah Batu, Jembatan Mereng, Danau Mawang, Batu Bara, Batam, Dumai, tidak ada lagi. Cara sholat kita supaya orang melihat kita memang betul-betul rapih tentang sholatnya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan kami tetap memohon kepada Abah untuk senantiasa kami didoakan agar kami nanti dapat kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami selalu istiqamah dan memohon keridhaan dari Allah untuk dapat meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Marilah kita sama-sama doakan Abah agar senantiasa diberi Allah kesehatan dan kekuatan untuk mengurus apa yang kita lihat sekarang ini. Abah sudah begitu kurus untuk memikirkan kita. Jadi jangan kita lagi memikirkan pribadi-pribadi. Kita sudah jual ini tapi tidak juga berangkat. Abah lebih berat lagi pengorbanannya buat kita semua. Untuk marilah kita sama-sama muliakan Abah dan kita hormati imam kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap akhlak baik dan di sini silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahmatullah, wala haula wala quwwata illa billah. Abah yang kami cintai dan hormati, dan semoga Allah tetap muliakan beliau. Para sahabat yang datang dari jauh dengan segala daya upaya dan problema, selamat datang kami ucapkan. Dan mungkin sebentar lagi kita akan masing-masing berpisah. Tiada kata lain selain terima kasih, karena Allah masih rela kita berjumpa. Allah masih pertemukan kita dalam kehidupan ini, dan semoga Allah pertemukan kita juga di yaumil mahsyar. Semoga kita tetap bersatu dan kenal, saling mengenal satu dan lain. Dan kita minta kepada Allah supaya pada nanti di yaumil mahsyar kita tidak seperti yang Allah gambarkan. Anak tidak mengenal ayahnya, istri tak mengenal suaminya. Na'udzubillah. Semoga Allah tidak berlakukan itu kepada kita. Para sahabat yang dimuliakan Allah, saya sebagai ahli dakwah banyak berucap terima kasih dan tak tergambarkan rasa hormat kami kepada para sahabat semua, bahwa dengan sahabatlah kami merasa hidup, dengan sahabatlah, dengan para jemaah semua kami merasa didukung, kami merasa bahwa usaha orang tua kami selama tidak sia-sia, tidak sekali sia-sia, dan kami merasa sangat Allah beri keluasan bagi kita tentang rezeki dan kemampuan. Saya harapkan kepada para sahabat semua untuk tetap bersama, beramai-ramai sejak dari saat ini yang dekat, terutama di Batam, untuk selalu kumpul di dalam kandang. Kalau tidak punya sempat waktu zuhur asar, mungkin tempat waktu isya, melanggar pantang daripada Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, melanggar perintah-perintah imam kita agar tidak lagi kita ulangi para sahabat semua. Insyaallah itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya ampunkan saya, mungkin saya
baik dari saudara maupun para sahabat menyinggung perasaan karena kasarnya saya, karena alpanya saya, karena khilafnya saya. Ampunkan saya, maafkanlah saya. Sesungguhnya saya adalah orang yang paling baik dalam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan sedikit pernyataan. Kita udah berbaiat dengan Abah, jadi pada kesempatan ini saya mewakili jemaah reda ke Abah kami untuk menjadi jemaah Abah. Itu yang kami minta Abah. Allah telah menentukan aku Amirul Mukminin akhir zaman, maka semua aku ikut apa yang Allah telah menyatakan. Amirul Mukminin, aku reda memintamu Tuhan. Kataku, tugasku hanya mengangkat derajat kamu, membawa kamu ke Mekah. Itu tugasku. Selepas itu aku serahkan semuanya kepada Allah. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tugas aku memberikan nasihat kepada ulama-ulama, kepada kiai-kiai, kepada ustaz-ustaz. Dan harus kamu tahu tugasmu menerangkan yang belum terang, menjelaskan yang belum jelas kepada ulama-ulama, kepada masyarakat. Ma huwal Islam, apa dia Islam? Hal-hal yang samar-samar, yang tertutup, itulah yang layak aku jelaskan. Aku wajib menjelaskan tentang agama dan tentang Islam, bahwasanya agama bukan Islam dan Islam bukan agama. Agar masyarakat tahu, agama adalah bahasa Sanskerta, Islam adalah bahasa Arab. Allah menyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan yang benar dengan yang salah. Agama adalah salah, Islam adalah benar. Islam adalah selamat, agama adalah bahasa Sanskerta, diterjemahkan agar tidak kacau. Kedua-duanya adalah tidak sinkron. Maka dinullah bukan agama Allah, dinullah adalah tata cara, hukum, undang-undang. Din adalah undang-undang, din adalah penegasan ditentukan oleh Allah, hukum, undang-undang hukum yang selamat, yaitu Islam adalah selamat. Din bukan agama. Lunas, undang-undang, peraturan. Din adalah peraturan. Ketika dinullah, peraturan Allah, selamat. Ikuti peraturan Allah, ikuti undang-undang Allah. Kemudian menjelaskan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Para ulama-ulama menyatakan Islam sangat tinggi, tidak ada yang boleh tinggi daripadanya. Padahal al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Keselamatan sangat tinggi, tidak ada yang boleh melebihi daripadanya. Maka manusia akan berbondong-bondong mencari keselamatan. Jalan keselamatan adalah undang-undang, hukum. Laksanakan hukum Allah, pasti engkau selamat. Bila kau tentang, pasti kamu kafir atau celaka. Maka dari hukum yang Allah nyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah
fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak melaksanakan hukum yang diturunkan Allah, maka kafir. Kafir itu celaka. Ketika yuris hukum ini dijelaskan dengan sebenar-benarnya, manusia akan paham. Baru mereka back to basic. Kemudian aku harus jelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan hukumku atasmu, bukan agama. Mana mungkin Allah kepingin membuat persaingan agama. Allah punya negara, langit dan bumi miliknya, kemudian diciptakan manusia dengan hukum, undang-undang, tata cara menata bumi, tata cara menata lautan, hukum. Maka Islam adalah untuk dunia, bukan untuk keturunan. Keselamatan adalah untuk langit dan bumi. Keselamatan ada untuk alam, alam semesta, binatang-binatang semua, bahkan manusia. Lalu proses itu Allah tegaskan di dalam undang-undang hukum untuk menyelamatkan manusia. Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang percaya, masuk ke dalam Islam itu ke dalam keselamatan semuanya. Tidak mulut yang berbicara Islam selamat, mata, telinga, tangan, kaki, darah, butiran darah, daging kamu semua harus selamat. Allah berikan satu sanksi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau dekati setan. Nah itu Allah beri syarat-syarat, semua dengan batas-batas. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Kedudukan setan itu bukan di langit, bukan di bumi. Kedudukan setan itu di dalam aliran-aliran darah kamu itu sendiri. Tidak ada satu butiran yang lain tidak masuk aliran darah. Ketika seluruh metafisik kamu ada aliran darah, maka ada setan sama dengan wajah kamu. Untuk mengenal setan, kau kenal diri kamu. Lihat di cermin, itulah setan. Ketika setan tidak kau kenal, maka dia akan menguasai jiwa dan raga kamu. Ketika kamu kenal dengan setan, maka kamu akan malu dan takut. Kamu pasti berlari dari setan itu. Artinya ketika kamu tidak kenal dengan setan, padahal diri kamu juga kau bilang setan. Ketika kamu sudah mengenalnya, diri kamu malu, kamu, ya Allah, selama ini aku ini bodohnya. Setan ini ku ikuti nafsu aku karena mata, itu nafsu karena telinga, ikuti nafsu karena hati dan pikiran. Rupanya setan macam diri. Kenapa selama ini aku tunjuk yang lain, tidak memikir pada dia. Makanya ketika kamu kenal kepada Allah, binasa diri kamu. Ketika kamu tidak kenal, hanya kenal namanya, maka sombonglah kamu. Egoisme kamu datang. Setan yang lebih besar mengandalkan diri kamu. Maka itu anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tugasku memperkenalkan baik kepada Yahudi dan Nasrani, apalagi pada orang yang mengaku Islam. Maka Islam itu adalah in the world. Muhammad turun ke muka bumi membawa rahmatan lil alamin. Karena agama, karena hukum yang dibawanya adalah hukum yang selamat. Hanya hukum yang selamat memberikan rahmatan lil alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tugas yang sebenarnya. Maka aku datang kepada kamu dengan tidak minta upah apapun. Allah telah menyiapkan rezeki itu. Hazanah-hazanah telah Allah siapkan. Tidak mengemis kepada siapapun. Cuma Allah menguji sabar atau tidak. Allah uji kamu semuanya ini, yakin atau tidak kepada Allah. Kalau yakin, Allah sampaikan kamu. Tidak yakin, Allah tidak sampaikan kamu. Kenapa? Was isu sudurin nas, yang meragukan pada hati manusia. Keyakinan kepada Allah tidak ada was-was.
Batu yang kau pegang dia boleh jadikan emas. Kenapa kau timbul ragu dengan Tuhan yang menciptakan segala-galanya? Barang yang demikian dia boleh balikkan sebentar lagi dengan keadaan yang cantik, yang bermahal harganya. Kalaulah kau beriman kepada Allah, tidak ada ragu sedikit pada hatimu, dalam pikiranmu, karena bosmu sangat dekat, paling dekat. Ngapain kau ragukan bosmu yang sangat dekat? Maka Allah Samad, Allah tempat kau meminta, Allah tempat kau bergantung. Kenapa kau ragukan Tuhanmu yang tidak jauh daripada diri kamu? Kenapa kau tidak yakin segala-galanya? Aku mengajarkan kamu beriman, mempunyai keyakinan yang hakiki hanya Allah. Tidak ada satu pun yang menolong kamu kecuali Allah. Keyakinan ini telah menyatukan antara kamu dan aku. Mindan plus itu berjalan dengan sebenar-benarnya, maka lampu akan hidup, bernyala dengan sentuhan yang paling halus. Begitu sentuhan hati yang halus, dia bergoncang, bergoyang di pada batin. Air mata putih keluar, darah putih keluar dari mata, bukan dari mata, di mana goncangan hati. Maka itu tidak jauh bedanya pada zaman Rasulullah. Mata Nasrullah, mata Nasrullah. Hari ini kau berkata mata Nasrullah ya Rasul, ya Abah, ya Amiril Mukminin. Mata Nasrullah, pada hati kamu telah Allah sehingga Allah. Jawabnya Fathul Karim. Fathul Karim sangat dekat, sangat dekat. Allah tidak membaurkan kita dengan yang hak dan batil. Allah pisahkan. Allah uji kamu. Kamu akan tanya bukan dengan aku. Itu kau tanya mata Nasrullah ya Abu ya Abu. Mata Nasrullah ya Amiril Mukminin ya Akhir Zaman. Kau tanya InsyaAllah Fathul Karim, Fathul Karim sangat dekat, sangat dekat. Dulu mereka rindu mau ke Mekah, Nabi menangis, mereka nanti kepingin pergi ke Mekah. Nabi bawa, akhirnya gagal. Pulang aja besok aja. Akhirnya perjanjian dia berangkat lagi dengan serban hitam, jubah hitam. Sampai di Mekah, orang Mekah takut. Mereka pergi, yang lain berharap, ya Allah, wahai Nabi, sudah selesai tawaf dan sebagainya. Mereka bilang, wahai Nabi, kami jumpa dengan ayah dulu yang membenci kami, kakak yang memutuskan hubungan, mertua yang membenci kami. Silakan kepada Nabi. Mereka pergi berpeluk-pelukan sama dengan kamu. Hanya tinggal waktu kita ke Makkah Mukarramah, kita ke pulang, istri yang benci, keluarga yang benci, baru percaya dengan kamu. Hari ini suara itu masih terngiang. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah hadirin dan Allah subhanahu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang, Tuhanku, aku datang memenuhi undangan Engkau. Hati siapa yang boleh tahan ketika getaran-getaran hati kita? Hatimu terasa pecah, apalagi mungkin Allah masih menyelamatkan. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi kau akan mendengarkan berita Madinatul Munawwarah akan turun salju. Masih sempat kita datang di musim salju ini. Ketika kamu sampai di musim salju, kau akan melihat orang merangkak. Aku cuma harap kamu doa. Jangan kau pikirkan uang itu urusanku. Doamu aku harapkan. Jangan putus kamu berdoa untuk Allah. Semoga Allah memberikan jalan yang lebih mudah. Aku sudah berkata kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau permalukan kami. Tolong beri kabar gembira, ya Allah. Kami menangis di mobil. Tolong ya Allah, tiba-tiba handphone saya berdering dalam tangisan. Rupanya wali telepon. Abang, ini adik abang. Abang jangan menangis abang. Adikmu masih hidup bang. Kecuali adikmu sudah mati bang. Abang tidak dipermalukan. Adik akan siapkan uang buat abang ke Makkah. Berita gembira itu datang seketika. Lalu kami berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahnya Engkau mengabulkan doa. Sampai di Mabes Markas, lalu saya doa munajat kepada Allah, ya Allah, tugasku hanya mengangkat, membawa mereka ke Makkah, membuktikan kebenaran perkataan kekasih. Aku jaminan. Sampai di sana matikan aku, dan aku rela memikul dosa-dosa mereka. Timpakan kepada aku dosa-dosanya, tapi jangan kau permalukan mereka. Atau sudah ada uangnya, lalu aku daftarkan mereka berangkat ke Mekah, biar aku tidak usah, yang penting mereka berangkat. Aku rela menerima nyawaku taruhannya untuk mereka. Yang ku permalukan mereka, dosa-dosa, kalau masih ada dosa mereka, timpahkan kepada aku biar aku memikul dosa-dosa mereka karena kejahilan. Ya Allah, tolong aku. Ya itulah diantaranya aku minta kepada Allah, biar aku mati duluan. Setelah aku mengantar kamu di Mekah, tugasku mengantar. Kedua, aku pikul dosa-dosa kamu. Yang penting kamu dapat ke Makkah menegakkan kebenaran. Yang ketiga, Allah semoga mematikan aku. Sudah selesai urusan, semoga Allah ambil aku. Supaya ini dalam sejarah. Kemudian anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ini kerja yang tidak logika. Apa yang tidak logika? Aku tidak punya apa-apa. Allah, pulanglah engkau dengan senyum dan tertawa.
Sebab aku mengharapkan setelah dari Mekah kembali ke sini, kalau memang dibalikkan kita ke sini oleh Allah, kita harus cari tanah ratusan hektar buat duduknya kamu, diamnya kamu. Ya, pindah dari kampung, hijrah sebagaimana Madinah.